Bab istihbab bi idharatil ghurrati wa tahjili fil wudu'i. Bab ini menerangkan disunatkannya melebihkan membasuh wajah, dan tahjil itu melebihkan membasuh tangan dan kaki ketika wudu. I'lam anna hadhil ahadits musarrihatun bi istihbabi tadwilil ghurrati wa tahjili. Ketahuilah bahwa hadis ini yang sudah dibaca kemarin itu yang menegaskan bahwa memperpanjang itu melebihkan membasuh wajah dan tangan kaki itu dianjurkan, disunnahkan. Amma tadwilul ghurrati faqad ashabuna wa ghusl syai'in min muqaddamir ra'si wa ma ujawizul wajha zaidin alal juz'il ladzi yajibu wasluhu listiqani kamalil wajhi. Adapun tadwilul ghurrah, apa tadwilul ghurrah itu? Itu teman kami sesama mazhab Syafi'i berkata bahwa tadwilul ghurrah itu adalah membasuh sedikit dari bagian depan kepala dan sesuatu yang melebihi wajah, yang lebih dari bagian-bagian wajah yang wajib dibasuh. Itu selebihnya itu namanya tadwil. Kenapa dilebihkan? Untuk meyakinkan bahwa wajah itu benar-benar sudah sempurna tersirami dengan air, terbasuh dengan air. Amma tadwilu tahjili fawa ghuslu ma fawqal mirfaqaini wal ka'baini wa hadza mustahabbun bila khilafin baina ashabina. Adapun tadwilu tahjil, apa maknanya? Itu adalah membasuh yang lebih dari 2 sikut dan lebih dari 2 mata kaki. Itu namanya tadwilu tahjil. Ini adalah disunatkan tanpa ada beda pendapat sedikit pun antara sesama teman-teman kami sesama mazhab Syafi'i. Wa khatalafu fi qadril mustahab ala aujuhin. Ahadwa annahu istahabbu az-ziyadatu faqal mirfaqaini wal ka'baini min ghairi tawqitin. Para teman-teman para ulama ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kadar yang dilebihkan, yang disunahkan lebih itu sampai di mana, itu mereka berbeda pendapat, beragam, beberapa wajah itu beberapa pendapat. Yang pertama ialah bahwa yang disunatkan lebih dari di atas, dari atasnya 2 sikut dan 2 mata kaki tanpa dibatasi apakah sampai ke bahu, ke pundak. Yang penting lebih dari mata kaki dan 2 sikut di tangan. Wasani istahabbu ila nisfil adudi wasaqi. Pendapat kedua ialah yang disunatkan itu sampai separuh bahu, separuh lengan dan separuh betis. Jangan lebih dari itu. Wasalisu yustahabbu ilal ka'baini warrugbataini. Pendapat yang ketiga ialah yang disunatkan ialah sampai ke 2 pundak kalau di tangan, kalau kaki ialah sampai ke di 2 dengkul. Ini yang lebih lengkap ya. Wa ahaditsul babi taqdadi hadza kullahu. Hadis-hadis di bab istihbabul idhal wara ini memberi pengertian ke arah beberapa pendapat ini. Wa amma da'wal imami Abil Hasani ibni Baddalin al-Maliki wal qadi Iyadin ittifaqul ulama i'lanahu la yustahabbu ziyadatu faqal mirfaqi wal ka'bi fa fadilatun fa kaifa tasihhu da'wahuma. Waqad sabata fi'lu dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa huwa madhhabuna la khilafa fihi indana kama dzakarnahu. Adapun pengakuan
atau apapun klaim Imam Abil Hasan Ibnu Battal bermadzhab Maliki, Qadhi Iyad juga mazhab Maliki yang berpendapat bahwa ulama telah bersepakat bahwa tidak disunatkan lebih daripada di atasnya sikut, di atasnya mata kaki, lebih dari itu tidak boleh, tidak disunahkan. Kata kedua imam itu pendapat adalah batil itu salah. Bagaimana mungkin bisa dibenarkan pendapat kedua imam ini sementara sudah resmi melakukan itu, sudah positif, artinya sahih, bukan hanya sahih, sudah jelas kesepakatan ulama dari hadis-hadis bahwa lebih dari sikut, lebih dari mata kaki itu sudah positif dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tidak ada beda pendapat sedikit pun di kalangan mazhab Syafi'i masalah melebihkan basuhan dari atasnya sikut dan atasnya mata kaki. Sebagaimana sudah saya terangkan. Walau khalafa fi mukhalifun kana mahjujan bihadzal sunani as-sahihati as-sahihah. Adapun seandainya ada orang yang berpendapat beda dalam masalah idholah dan wurah dan tahjil itu, maka dia dibantah atau dikalahkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang tegas ini. Wa amma ihtijajuhuma biqoulihi sallallahu alaihi wasallam man zada ala hadza aw naqasa faqad asaha wa dhalama fala yasihu li'anna al-murada man zada fi adadil marrati wallahu alam. Adapun argumentasi Imam Ibnu Battal dan Imam Qadhi Iyad dengan bersandar berpedoman pada sabda Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa menambah dari ini atau mengurangi berarti dia telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Itu tidak sah pendalilan berpedoman dengan hadis itu tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Karena yang dimaksud di hadis itu ialah orang yang menambah angka 3 kali itu kok jadi 4 atau 5, itu yang dimaksud, bukan menambah basuhan dari sikut sampai ke bahu, bukan, dari mata kaki ke betis, bukan itu yang dimaksud. Allah alam. Qauluhu an-Nu'aimin Ibn Abdullah al-Mujammiri wa bidhammil mimil ula wa iskanil jimi wa kasril mimi as-saniyati yaqulu al-mujam wa yaqulu al-mujammiru bi fathil jimi wa tasydidil mimi salisat as-saniyati al-maksurati wa qila lahu al-mujammiru li'annahu kana yujammiru masjida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayubakhiruhu wal mujammiru sifatun li Abdillah wa yadlaqu ala ibnihi Nu'aimin majazan wallahu alam. Kata-kata mujammir itu bacaannya adalah jim yang pertama, mim pertama dibaca dhammah, jimnya salah ya, jimnya sukun, mujmir ya, bukan mujammir, mujmir. Kemudian mim yang kedua itu kasrah, tapi bisa juga ini mujammir bi fathil jim wa tasydidil mim tsaniyah al maksurah. Mujammir bisa mujmir, yang membakar dupa itu gaharu, gaharu itu pewangi ruangan. Kata orang-orang sekolahan, orang-orang Muhammadiyah dulu, wah ini itu bid'ah, itu tradisi orang Hindu. Karena apa? Karena mereka hanya sekolah, hanya kuliah, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, sehingga dupa itu dan garu itu dianggap ritual orang-orang Hindu. Jadi kalau nanggung itu jangan komentar, jangan komer ya. Nanggung seperti Firanda, seperti Basalamah, seperti ya itu Wahabi yang lansia itu juga.
Jadi mujmir atau mujammir itu artinya yang membakarkan dupa atau garu. Beliau Abdullah kok diberi gelar mujmir atau mujammir karena beliaulah yang membakar dupa di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyubakhiruhu artinya membakarkan garu. Mujmir itu sebenarnya sifatnya Abdullah, bukan sifatnya Nuaim, tetapi disifatkan kepada anaknya, kepada Nuaim secara majaz. Walaupun aslinya yang pembakar dupa itu adalah ayahnya, adalah Abdullah. Wallahu alam. Qaulu asyara bil adudi wa asyara bis saqi ma'na wa dakhala al-ghusla fihima. Maknanya asyarabil adudi wa asyarabil usaqi itu artinya memasukkan basuhan itu ke keduanya, ke bahu dan betis. Qaulu sallallahu tum al-ghurul muhajjaluna yaumil qiyamati min atharil wudu' yaqul ahlul lughati al-ghurratu bayadun fi jabhatil farasi wa tahjilu bayadun fi yadayha wa rijlaiha. Ulama pakar bahasa berkata, ghurrah itu artinya adalah warna putih. Warna putih di dahi kuda. Jadi bulu yang putih itu ya di dahi kuda itu namanya urrah. Kemudian tahjil itu maknanya adalah warna putih, bulu putih di kedua tangan dan kaki kuda. Jadi kaki depan itu tangan, kalau kaki delapan itu namanya kaki. Qala al-ulama'u summiya an-nur alladhi yakunu ala mawadhi'il wudu'i yaumil qiyamati ghurratan tahjilan tashbihan bi ghurratil farasi wallahu alam. Para ulama berkata, cahaya yang ada di bagian-bagian wudu, yaitu di wajah, di tangan, di kaki, itu bercahaya esok di hari kiamat, itu diistilahkan dengan ghurrah dan tahjil. Padahal tahjil, ghurrah dan tahjil itu adalah warna putih dan warna putih di wajah, kaki dan tangan. Karena menyamakan dengan warna wajah kuda. Wallahu alam. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam lakum sima laysat li ahadin min al-umami taridun alaihi ghurran muhajjalina min azharil wudu'i amma sima fa hiya al-alamatu wa hiya maqsuratun wa mamdudatun lughatani. Kata-kata sima itu artinya adalah tanda-tanda. Sima itu bisa maghsur, bisa mamdud, bisa sima, bisa simaun. Jadi dua bacaan. Lughatani itu dua bacaan. Boleh dua. Yaqulu as-simya bi'ain badal mimi ma'al maddi. Ada juga yang membaca simya, ada ya setelah mim, di samping baca mad, simya wa qala wa qad istadalla jama'atun min al-ilmi bi hadzal hadits ala anna al-wudu'a min khasa'is hadhihi al-ummati zadallahu syarafan. Beberapa ulama berdalil dengan hadis ini bahwa wudu itu adalah kekhususan umat Islam saja. Artinya umat-umat yang lain enggak ada ritual wudu itu. Wa qala akhiruna laisa al-wudu'u mukhtassan wa innamal ladzi ikhtassat bil hadhil ummatun al-waratu wat tahjilu wahtajju bil haditsil akhari wa hadza wudu'i wudu'ul anbiya qabli. Ada ulama yang lain berpendapat bahwa wudu itu bukan ritual khusus umat Islam saja, tetapi yang khusus umat Islam adalah ghurrah tahjil saja, adalah bersinar muka, tangan dan kakinya itu saja. Kalau wudunya agama-agama lain melakukan begitu. Mereka berdalil dengan hadis lain yang mengatakan bahwa inilah wudu saya dan wudunya para nabi-nabi sebelum saya. Itu buktinya, nabi-nabi sebelum saya.
Wajib al-awwaluna an hadza bijawabaini. Ahduma annahu haditsun dhaifun ma'rufud dhafi. Kemudian ulama yang berpendapat yang pertama, baik itu wudhunya atau urut tahjilnya itu hanya umat Islam yang melakukan, itu membantah pendapat yang kedua ini dengan dua jawaban. Yang pertama bahwa hadis ini ada wudu'ul anbiya qabli, ada hadis dhaif yang sudah terkenal kedhaifannya. Wasani law sahah ihtamala atau uhtumila ayyakun al-anbiya wa ikhtassat bil wudu'i duna umamihim illa hadhil ummata wallahu alam. Jawaban yang kedua, ya seandainya sahih hadis itu, seandainya sahih. Ya, jadi itu kalau ulama ahli sunnah itu masih ada seandainya. Kalau Wahabi kan enggak, mententang tidak, itu dhaif, itu maudhu. Itu kalau Wahabi ya. Kalau ahli sunnah enggak, seandainya katakan hadis itu sahih, itu pun ada kemungkinan bahwa hanya para nabi saja yang punya kekhususan wudhu, umatnya tidak berwudhu, kecuali umat Islam ini yang punya ritual wudhu. Qauluhu wa inni